Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nora Viva. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum keempat statistik spasial. Di praktikum keempat kali ini kita akan mempelajari mengenai interpolasi. Jadi, interpolasi itu adalah metode yang digunakan untuk memperkirakan suatu nilai dalam lingkup spasial di mana nilainya itu sebelumnya itu tidak diketahui. Jadi, karena ada keterbatasan informasi suatu nilai di suatu wilayah, jadi perlu dilakukan interpolasi untuk mengetahui atau memperkirakan nilai-nilai di sekitarnya. Hal ini itu biasanya digunakan dalam data hujan, di yang mana data hujan awalnya kan berasal dari nilai hujan yang diperkirakan yang didapatkan oleh stasiun-stasiun hujan. Namun, nilai-nilai di sekitarnya tidak diketahui. Oleh karena itu, dilakukan interpolasi untuk mengetahui nilai data hujan di sekitarnya. Untuk interpolasi kali ini memakai package beberapa yaitu SP, RGDAL-nya diganti. Untuk package RGDAL diganti sama package SF, mohon maaf ada sedikit lupa. Kemudian menginstal package Gizmo, kemudian Gizstats sama raster. Tahap pertama yaitu memanggil package. Setelah semuanya terang atau di konsol muncul warna biru, itu artinya kode berhasil dijalankan. Selanjutnya yaitu mengimport data. Data yang digunakan ada dua. Yang pertama ada data plot hujan, yang kedua ada data batas das. Data plot hujan dimasukkan atau diimport dan dalam variabel plot menggunakan fungsi st_read dari library-nya SF, begitu juga sama data gunting AOI-nya. Ketika kita lihat di konsol, diketahui bahwasanya data plot hujan itu CRS atau sistem koordinatnya tidak diketahui atau unknown. Oleh karena itu, kita mendefinisikan dahulu sistem koordinat. Biar yakin kalau sistem koordinatnya benar-benar sama, saya melakukan proyeksi ulang di kedua data, baik di data yang pertama itu data plot hujan, kemudian data yang kedua yaitu di data batas das. Yang pertama kita mendefinisikan CRS-nya dulu pakai 49S, kemudian kita mengset nilai CRS pada data ST baik di data plot maupun di batas admin. Yang kedua, selanjutnya kita melakukan transformasi CSS baik di data plot maupun di data admin. Kemudian kita cek lagi. Jadi data point, data das hujannya sekarang sudah ada CSS-nya, CRS-nya, mohon maaf. Sistem koordinatnya udah ada, yaitu UTM-49S, WGS UTM-49S. Kemudian kita cek yang batas adminnya juga udah sama. Setelah itu, untuk sebelum dilakukan analisis lebih lanjut, kita mengkonvert SF object ke spatial data frame. Karena sebelumnya ketika kita lihat di global environment, ADM_CSF itu kan buka kurung SF, jadi itu formatnya SF object. Begitu pula yang plot_CSS, dia itu tipenya SF object. Oleh karena itu kita convert ke spatial data frame pakai fungsi s_spatial.
Jadi untuk ada tambahan informasi lagi sebelumnya, jika kalian ingin mencari tahu suatu fungsi itu berasal dari library mana, itu kalian ketik saja di bagian help. Misalnya fungsi as_spatial. Nah, kalian klik ini. Nah, ternyata fungsi as_spatial ini berasal dari SF. Nah, kalian tahu dia itu berasal dari SF itu ketika kalian lihat huruf yang di dalam kurung kurawal ini merupakan huruf SF. Jadi kita tahu bahwa fungsi tersebut berasal dari library SF. Lalu hanya kalau ada fungsi st_read yang tadi, nah dia juga berasal dari SF. Kemudian misalnya st SF, dia juga berasal dari SF. Kemudian ada fungsi misalnya fungsi raster. Nah, dia berasal dari package-nya Tera, seperti itu. Jadi, kalau misalnya kalian mengetahui satu fungsi nomor 33, misalnya fungsi di baris ke-33 mengalami error, tolong kalian cek lagi di help ini, mungkin fungsinya seperti apa, kemudian kalian lihat scroll ke bawah, seperti cara pemakaian fungsinya itu gimana. Misalnya kalian lupa entah menambahkan metode yang kurang atau karakter-karakter yang kurang, seperti ini. Ada tambah-tambahan komen yang kurang, mungkin bisa diperbaiki. Kemudian setelah itu, melakukan plotting data dash gunting sama data ujian. Belum melakukan plotting, kalian lebih dahulu itu mengkategorikan data ujiannya dulu. Seperti ini, membuat variabel patch. Kemudian membuat color palette berdasarkan nilai yang tadi. Nah, setelah itu kita melakukan plotting. Plottingnya yang pertama kita belum plotting, kita membuat batas adminnya itu menjadi file list, kemudian diisi dengan warna light gray atau abu-abu terang. Kemudian kita plotting pakai command sp_plot spatial point, data spatial point atau data yang udah di convert. Nah, data yang udah di convert jadi spatial data frame ini formal kelasnya udah beda. Formal kelasnya ini udah spatial point data frame sama spatial polygon. Kok sebelumnya dia itu formatnya Nah, setelah itu kita lihat plotnya ada di bagian sini. Jadi nilai hujan yang lebih tinggi dia itu memiliki warna biru yang lebih gelap. Sebaliknya kalau hujannya semakin rendah, nilai titik-titiknya itu semakin terang, mendekati ke orange kemudian merah. Selanjutnya yaitu mengatur RMSE atau set null. Jadi dalam model itu pastinya ketika kita memperkirakan interpolasi ada error yang menyebabkan model itu tidak akurat. Oleh karena itu kita menentukan set null-nya dulu. Kemudian untuk mengetahui berapa sih nilai set null-nya, kita mengklik tekan null ini, variabel nullnya saja untuk mengetahui isiannya. Jadi nilai nullnya itu 248. Mohon maaf, jadi tadi nilai set nullnya
yaitu 248,8141. Kemudian kita membuat konektivitas polygon descent dan melakukan plotting. Untuk membuat konektivitas polygon descent dari data spatial point ini, titik-titik ini, nah, kita dilakukan analisis Voronoi dengan outputnya descent. Voronoi itu ada banyak yang Voronoi di sini yang dimaksud. Voronoi itu dari library-nya Dismo. Oke, kita klik run. Nah, kalau ada warning ini artinya tetap berhasil, tapi cuman dia nanti agar hasilnya permanen, kalian harus itu nge-save projectnya atau nge-save datanya. Kemudian kita plotting lagi polygon distance yang sudah dibuat sama poinnya, data point. Nah, ini merupakan batasan polygon distance yang sudah dibuat berdasarkan berdasarkan data point. Namun dia itu belum di crop atau belum terpotong sama wilayah administrasi. Karena itu kita potong. Sebelumnya kita buat wilayah agregatnya dari spatial admin. Kemudian kita lakukan intersect untuk ngepotong polygon descent-nya sama batas agregat yang tadi. Setelah itu diplot. Nah, ini hasil dari plotting polygon descent data hujan. Di sini juga udah tertera nilai hujannya. Yang semakin gelap, biru gelap ini hujannya semakin tinggi, sebaliknya kalau semakin kuning dia itu semakin rendah. Selanjutnya kita mengconvert datanya ke raster. Jadi ini kan datanya masih belum berupa data raster. Jika kita lihat di environment, data ras_list ini masih formal class spatial polygon data frame. Karena itu dia diubah ke raster. Jadi format spatial polygon data frame maupun format SF itu kalau kita langsung ke export itu di beberapa software GIS akan berbentuk shapefile. Oleh karena itu kita convert dulu ke raster. Nah, setelah di-convert ke raster maka akan seperti ini tampilannya. Karena kalian udah diajarin cara nge-export, nanti kalian export sendiri. Exportnya kan pakai raster. Misalnya mau di save.
Kemudian kita membuat string atau kata mengenai nama file yang akan kita simpan nantinya, yaitu nama polygon.tsn. Nah, ini artinya kalau komennya udah berhasil di konsol warnanya biru, dia artinya berhasil mengekspor. Jadi kita lihat di sini ada label baru namanya polygon_tsn. Selanjutnya kita melakukan interpolasi yang kedua, yaitu nearest neighbor. Interpolasi ini merupakan metode yang bersama-sama IDW, ya pokoknya interpolasi. Pertama, membuat nilai formulanya dulu, kemudian baru dikalkulasi interpolasi. Nah, ini hasil dari interpolasi nearest neighbor. Kemudian hasil intercept ingin nulis ini. Nah, jadi komen itu untuk menambahkan judul ya, judul petanya. Kalau plot sama sp-plot itu ternyata menghasilkan hasil yang berbeda. Jadi kalau sp-plot hasilnya seperti ini, kalau comment plot hasilnya seperti ini. Terserah kalian mau Nah, jadi kalian nguploadnya nanti bisa pakai sp-plot maupun comment plot biasa. Oke. Kemudian tadi ngeplot di nearest neighbor. Oke. Setelah itu seperti biasa kita
ekspor dulu. Nah, jadi ini komen yang dilakukan untuk mengekspor. Jadi udah ke ekspor ini nilai furtifnya. Selanjutnya kita melakukan validasi silang. Jadi karena setiap model itu butuh asumsi akurasi, jadi butuh validasi silang. Intinya seperti itu. Nah, ketika di konsol ini muncul nilai min sama 1 dikurangi min ininya berapa. Ya, intinya kalian harus bisa mendefinisikan nilainya itu artinya apa. Ini di akhir ada penjelasan sedikit. Kemudian nomor 11 kita melakukan interpolasi IDW. Kemudian setelah dilakukan interpolasi, jangan lupa setelah diplot disimpan rasternya. Jika kita lihat di files, nah ini file IDW udah ke ekspor, jadi ekspornya itu berhasil. Setelah itu sama seperti sebelumnya, yang interpolasi IDW dilakukan uji akurasi. Nah, ini ada catatan. Jadi nilai RMSE semua model ini sangat buruk ya, karena semuanya itu mendekati 1. Seharusnya di dalam analisis spasial nilai RMSE itu tidaknya kurang dari 0,2, 0,1 atau kurang dari 0,3 lah paling besar. Hal ini tuh karena nilai plotting data point-nya sama batas wilayahnya itu beda sama yang praktikum yang dulu. Jadi mungkin ada beberapa bias yang menyebabkan dia itu aneh nilainya, seperti itu. Karena ini cuma praktikum, jadi ditulis saja mengapa nilai RMS-nya itu tergolong buruk. Sekian, terima kasih.